Bu Wati, kenapa lari-lari begitu sih, Bu? Saya barusan ketemu tuyul. Waduh, tuyul, di mana ada tuyul siang-siang bolong begini? Ada-ada aja deh Bu Wati ini. Serius bapak-bapak, kalau menurut saya sih itu mah tuyulnya Pak Arif. Dia kan kayak mendadak tuh, terus tiba-tiba ada tuyul di sini. Wah, kalau dipikir-pikir, bener juga sih apa kata Bu Wati. Udah, mulai sekarang mah kalian gak usah deket-deket sama Pak Arif, jauhin aja. Ini Bu Wati kemana ya? Tumben banget sih belum datang. Biasanya Bu Wati suka paling awal sampai ke balai gosip ini. Nggak tahu nih saya juga. Dari tadi nunggu-nunggu Bu Wati nggak datang-datang. Iya, soalnya Bu Wati itu biasanya yang suka dapat gosip-gosip dan berita-berita terhangat tentang yang terjadi di sini. Oh iya, ngomong-ngomong itu Pak Arif keren ya sekarang. Rumahnya gede banget, mobilnya juga bagus. Udah gitu duda lagi. Kalau saya nggak punya suami mah saya godain deh dia. Heh, yang bener aja. Kalau ngomong nggak boleh gitu loh, dosa loh Bu. Hahaha, ya namanya juga saya ini istri kurang uang. Makanya kalau ngelihat yang banyak uangnya suka terpesona gitu. Hahaha, bukan sama orangnya sih, tapi sama uangnya. Saya mah walaupun saya kurang uang, saya tetap sayang dan cinta sama suami saya. Hahaha. Ibu-ibu, udah pada berkumpul ria aja nih di sini. Emangnya menggosip secandu itu? Bu Wati dari mana aja sih? Kok tumben banget baru datang? Biasalah, suami saya baru berangkat kerja, jadinya saya baru bisa kesini deh. Oh, pantesan aja telat datang bergosipnya. Nih, saya bawa kacang biar gosip kita semakin hikmat. Aduh, Bu Wati ini emang spesialis pergosipan deh. Tahu aja kalau ngegosip enaknya sambil ngemil. Oh iya, woi, kalian pada tahu nggak sih, Pak Arif sekarang kan kayak mendadak. Rumahnya jadi bagus, mobilnya jadi bagus. Iya, saya juga mau deh sama Duda kayak begitu. Setidaknya hidup saya akan terjamin kalau hidup sama dia. Kalau sama suami saya mah uangnya dikit. Ih, saya mah nggak mau deh. Itu mah nggak masuk akal. Masa iya sih orang mendadak kaya? Maksudnya Bu Wati gimana? Bu Wati kan rumahnya yang paling dekat sama Pak Arif. Kalau saya sih curiganya kan belum lama ini istrinya Pak Arif baru aja meninggal. Nah, mungkin itu semua dikarenakan Pak Arif dengan kekayaannya yang mendadak ini. Maksudnya Bu Wati tumbal? Ya kayak nggak tahu aja. Seorang bisa melakukan apapun hanya demi uang. Apa jangan-jangan iya ya? Soalnya memang Pak Arif juga kayaknya semendadak itu. Biasanya aja dia cuma pergi naik mobil tua yang udah butut banget. Sekarang dia bisa beli mobil bagus dan rumah mewah dalam waktu yang sangat singkat. Ya gitu deh. Makanya sebaiknya jangan ada yang deket-deket sama dia. Takutnya nanti ditumbalin loh. Iya, ngeri juga ya. Oh iya, kayaknya balai gosip kita ini memerlukan sedikit renovasi deh, biar lebih nyaman dan biar lebih betah kita. Gimana? Siapa yang mau bayarin? Mendingan uangnya buat saya beli lipstik. Ya udah, bubar-bubar yuk ah. Takutnya keburu anak saya pulang, nanti minta makan. Oh iya, sama nih. Ayo bubar. Bu Wati, abis dari mana Bu Wati? Dari depan. Baru juga punya rumah dan mobil kayak gitu aja. Udah sombong. Maksudnya apa? Nanya-nanya saya pas lagi nyuci mobil gitu. Mau pamer. Padahal cuma baru segitu. Oh iya Bu Wati, saya mengundang Bu Wati untuk menghadiri acara syukuran rumah baru sama mobil baru saya ini Bu. Besok malam ya Bu. Oh, oke. Najis banget gue datang ke sini. Mau ngapain coba lagian? Emangnya aja, dia mah mau manas-manasin saya. Padahal semua hartanya ini kan pasti dia dapatkan dari harta haram. Bu Wati, kok ngelamun aja sih Bu? Iya, nanti saya datang sama suami saya. Saya duluan ya.
Alhamdulillah, sekarang aku bisa mendapatkan semua hal yang dulu aku impikan bersama istriku. Tapi, rasa-rasanya semua kemewahan yang aku miliki ini nggak ada artinya tanpa kehadiran istriku tercinta di sampingku. Padahal dulu dia yang selalu menyemangati aku untuk mendapatkan ini semua. Sekarang aku sudah mendapatkan semuanya, malah kehilangan istri tercintaku. Dia yang selalu ada untukku dan mendukungku dalam setiap usahaku. Bu, Bapak yakin walaupun Ibu tidak ikut merasakan ini semua, Bapak yakin di atas sana Ibu bahagia melihat Bapak. Bapak sudah mendapatkan ini semua, Bu. Bapak janji dengan semua hal yang Bapak capai sekarang, Bapak akan membahagiakan banyak orang agar amalannya juga sampai ke Ibu. Ibu yang tenang ya, Bapak akan membahagiakan orang-orang, Bu. Assalamualaikum semuanya. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berkenan hadir dalam acara tasyakuran rumah saya ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama semuanya ya. Saya harap semuanya bisa menikmati acara ini. Terima kasih ya. Wah, Pak Arif keren banget. Kita harus banyak belajar ya dari Pak Arif. Semoga aja kesuksesan Pak Arif bisa menular sama kita. Amin. Iya ya, padahal Pak Arif ini selama ini kelihatannya orang sederhana ya. Tapi ternyata di balik kesederhanaannya, dia memiliki tabungan yang banyak. Di balik kesedihan yang dia alami selama ini setelah kehilangan istrinya, dia terlihat jarang sekali berkumpul ataupun kelihatan di rumah. Ternyata selama ini dia memperkaya diri sendiri. Jadi kalaupun sedih ya, nggak sedih-sedih banget lah. Sedihnya langsung hilang. Hahaha. Bener juga sih, sesedih-sedihnya saya, kalau kaya raya mah sedihnya bakal langsung hilang, gak bakalan sedih lagi sih. Ih, cuma gini aja. Kok itu orang sombong banget sih ya? Bangga banget kayaknya. Padahal ini semua kan hasil numbalin istrinya sendiri. Saya masih nggak apa-apa nggak punya mobil, tapi yang penting masih cari uang dengan cara halal. Ih, amit-amit deh. Uhuy, gosip lagi nih kita hari ini. Bu Wati, semalam saya datang loh ke pengajiannya Pak Arif. Dia kok bisa ya bikin acara kayak gitu? Pasti itu habis uang banyak tuh bikin acara kayak gitu doang juga. Soalnya makanannya banyak banget. Ya iyalah, pasti gede itu uang yang dikeluarkan. Tapi saya makin penasaran deh, dari mana ya Pak Arif bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam kurun waktu yang sangat singkat, apalagi setelah kematian istrinya. Pasti kekayaan yang dia dapatkan itu bukan didapat dari hal yang wajar-wajar aja. Kalau menurut saya sih kayaknya dia itu mendapatkan semua kekayaannya dengan cara yang tidak halal. Tidak halal? Contohnya kayak gimana Bu Wati? Ya mungkin aja kan kalau dia mendapatkan uang itu dengan cara bisnis-bisnis ilegal. Atau mungkin dia menjadi penipu di tempat lain. Atau mungkin lebih parahnya dia menggunakan ilmu-ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaannya. Makanya istrinya mati. Gak berselang lama istrinya mati, dia langsung kaya kan. Ini udah fix, dia pesugihan. Kalau enggak bisnis ilegal. Kita harus sebarkan semua ini. Lagian juga dia terlalu mencolok lah. Iya juga sih ya, soalnya nggak mungkin kalau orang cari uang dengan cara halal bisa kaya mendadak. Itu mustahil. Kita harus sebarin ini semua sama warga. Udah, mulai sekarang mah kita nggak usah deket-deket sama dia daripada nanti kita kena dampaknya. Apalagi kalau dia mendadak baik sama kita, takutnya nanti kita ditumbalin. Iya, bener, saya setuju. Saya nggak mau lagi datang ke rumahnya. Hayo, pada ngegosip aja kerjaannya. Wah ibu-ibu, jangan pada ngegosip mulu. Jangan pada ngomongin orang mulu. Itu dosa tahu. Nanti kena azab loh. Saya juga dulu sama suka ngegosip. Tapi sekarang saya udah insyaf. Soalnya suami saya orang Arab. Jadinya saya diceramahin mulu. Selain dari itu juga saya tahu betapa pedihnya azab Allah. Udah ya, jangan pada ngegosip mulu. Apaan sih? So banget tuh orang. Kayak nggak pernah gosip aja. Dasar munafik. Hayo kita bubar. Dih, dikasih tahu pada begitu. Nanti giliran kena azab nangis. Ih, ngeselin banget sih. Tunggu dulu kamu ini kenapa bandel banget sih? Kenapa susah banget diurusnya? Cuma mau dipakein baju aja susah banget lari-lari mulu. Sini, pakai bedak dulu. Kamu mau kemana? Ih, amit-amit, itu anak apaan sih? Bandel banget. Heran deh, bandelnya nggak ketulungan banget. Ih. Loh, itu tuyul.
Oh, jangan-jangan itu tuyulnya Pak Arif. Saya harus sebarin gosip ini sama warga. Bu Wati, kenapa lari-lari begitu sih Bu? Saya barusan ketemu tuyul. Waduh, tuyul, di mana ada tuyul siang-siang bolong begini? Ada-ada aja deh Bu Wati ini. Serius bapak-bapak, kalau menurut saya sih itu mah tuyulnya Pak Arif. Dia kan kayak mendadak tuh, terus tiba-tiba ada tuyul di sini. Wah, kalau dipikir-pikir bener juga sih apa kata Bu Wati. Udah, mulai sekarang mah kalian gak usah deket-deket sama Pak Arif, jauhin aja. Dia mah orang gak bener, cuma karena pengen kaya dia menggunakan cara instan. Hati-hati loh bapak-bapak, nanti kalau bapak-bapak deket-deket sama Pak Arif nanti kena tulahnya loh. Saya nggak nyangka kalau Pak Arif bisa melakukan hal sekeji itu. Saya kira selama ini dia orang baik. Ternyata saya salah. Dia tidak lebih dari seseorang yang jahat, melakukan hal apapun demi kekayaan. Bisa aja istrinya meninggal itu karena ditumbalkan sama Pak Arif. Hati-hati loh bapak-bapak. Ih, ngeri saya. Pulang dulu ya. Saya nggak nyangka sama Pak Arif, kok bisa ya ada orang seculas itu selama ini. Saya ngira dia orang baik loh selama ini, ternyata saya salah. Hei bapak-bapak, mampir dong bapak-bapak. Gak mau ah, saya nggak sudi mampir sama orang yang menghalalkan segala hal demi mendapatkan uang, apalagi sampai menumbalkan istrinya. Ih, nauzubillah min zalik. Loh Pak, kok bapak bisa ngomong gitu? Emangnya apa yang saya lakukan Pak? Kami semua udah tahu kalau Pak Arif ini orang yang pelihara tuyul, makanya Pak Arif kayak mendadak. Iya, saya nggak nyangka Pak Arif bisa melakukan hal sekotor itu. Padahal selama ini kita semua selalu menganggap Pak Arif orang baik. Ternyata itu semua bohong. Semua orang di desa ini juga tahu kalau kamu itu pelihara tuyul. Tapi saya nggak melakukan itu. Saya nggak melakukan hal kotor untuk mendapatkan uang. Itu mustahil bagi saya. Demi Allah, saya nggak melakukan itu. Kalau maling ngaku, penjara penuh Pak. Udah ah, kita pergi dari sini yuk. Ya Allah, siapa yang sudah menyebarkan fitnah ini? Padahal kan aku nggak melakukan hal sekeji itu loh. Selamat pagi Mr. Kim. Ini ada apa ya? Tumben ngajak meeting mendadak. Halo Pak Arif, Ai sama perusahaan Ai teh mau membatalkan kerjasama kita. Begitupun dengan PT Platina Mandiri, semuanya sudah memutuskan kontrak kerjasama dengan perusahaan perusahaan Arif Gemilang ini. Loh, emangnya kenapa? Kok kontrak kerjasama kita mendadak diputuskan semua? Teh gak mau kerjasama sama orang yang sudah melakukan pesugihan, apalagi sampaikan mengorbankan istri Yu sendiri demi kekayaan. Don mau usaha kami ternodai oleh perbuatan kotor Yu. Pokoknya kontrak kerjasama putus sampai di sini. Ini surat pemutusan kerjasama kita. Pak Arif, gawat Pak Arif. Gawat gimana Rudi? Ada apa? Semua perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kita membatalkan kontrak kerjasama. Perusahaan kita ini dituntut untuk ganti rugi. Apa? Semuanya? Iya Pak, semuanya. Saya nggak bohong Pak. Astagfirullah, kalau gini caranya kita bisa bangkrut Rudi. Bangkrut! Pak Arif, mana mobilnya? Tumben pakai motor butut. Nggak ada Bu mobilnya, udah saya jual. Soalnya saya sekarang udah bangkrut, jadi mobilnya saya jual buat nutupin semua kerugian saya. Oh, gitu ya. Ya udah, turut berduka cita deh ya Pak. Saya duluan ya Bu, saya juga sekalian mau pamit. Saya udah jual rumah saya di sini. Saya mau pulang kampung aja. Sampaikan permohonan maaf saya sama semua warga di sini ya Bu. Rasain tuh, makannya nggak usah sombong. Tahu rasa kan sekarang miskin lagi. Hahaha, emangnya enak saya fitnah terus. Kalau gini kan enak, jadinya kita sama semua sama-sama miskin. Hahaha. Wah, ada apa nih? Bu Wati datang-datang, sumringah banget mukanya. Ya iyalah, saya bahagia banget. Soalnya saya menyaksikan sendiri kalau Pak Arif bangkrut. Hahaha. Wah, serius? Bangkrut? Iya, tadi saya ketemu sama dia. Dia udah nggak pakai mobil, dia pakai motor butut. Hahaha, seneng banget deh saya. Kalau gitu bagus dong. Sekarang kita sudah berhasil mengembalikan keseimbangan sosial di desa dengan menurunkan Pak Arif
dari posisi sosial yang tinggi. Kita harus merayakan kemenangan kita ini. Pokoknya sekarang saya traktir semuanya makan bakso. Berapa, Pak? Ini semua jadi 200.000, Bu. Sebentar ya, Pak. Saya ambil uangnya dulu. Loh, uangnya kemana? Loh, kok bisa gini sih? Ini uangnya kemana? Bu, ada nggak, Bu, uangnya, Bu? Cepat, Bu, ini saya mau nganterin lagi. Tadi ada kok, tapi sekarang uangnya hilang semua. Halah, alasan aja, Bu. Makanya kalau nggak punya uang, nggak usah pesen paket, nyusahin aja. Kemana ya uangnya? Kok bisa hilang sih? Aku cek perhiasanku dulu deh. Loh, kok nggak ada juga? Kemana ini perhiasanku? Masa hilang begitu aja? Baju-bajuku juga nggak ada. Ah, gimana ini? Suamiku merantau, pulangnya tahun depan. Bagaimana aku bisa bertahan hidup kalau kayak gini? Kenapa semuanya jadi begini? Hidupku jadi sulit. Jangan-jangan semua ini karena perbuatanku sama Pak Arif. Aku sudah membuat hidup dia susah, dan sekarang hidupku sendiri yang susah. Apa yang harus kulakukan? Sekarang hidup aku benar-benar susah. Semua kesulitan dan kesusahan yang aku alami ini karena perbuatanku dulu. Aku menyesal. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan untuk meminta maaf sama Pak Arif pun aku nggak bisa. Karena fitnah yang aku lakukan sampai menyebabkan Pak Arif pergi dari sini. Aku menyesal. Mulai sekarang, aku gak bakal fitnah orang lagi. Karena sekarang aku sadar dan aku belajar bahwa menyebarkan fitnah dan kebencian hanya akan membawa malapetaka bagi diriku sendiri. Tapi gosip mah lanjut aja, gak mau fitnah orang doang. Hehehe.